Echa ini datang ke Kiai ya, untuk mengecek di dalam dirinya atau kandungannya ini ada apa nih sebenarnya. Jadi setelah dicek itu ternyata Echa ini hamil dari iblis atau jin yang bernama Jin Dasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat semuanya, teman-teman di rumah? Terima kasih banyak ya yang udah setia nonton Gilang Galunggung, yang udah like juga, komen juga. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan video kali ini saya akan membahas sebuah kisah nyata dari sebuah novel karya dari RJL5, teman-teman. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, udah tahu semua. Bahkan cerita dari novel ini sudah viral dan juga booming nih, filmnya di bioskop itu booming banget. Bahkan sampai detik ini itu sudah nyampe 500.000 penonton, luar biasa. Kita beri plus dulu ya buat RJL5, teman-teman. Oke, jadi novel ini berjudul tentang pengantin iblis. Jadi pengantin iblis ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Echa, di mana Echa ini mempunyai mimpi-mimpi indah sebagai pelarian dari realistis yang tidak sesuai dengan harapannya. Tapi sayangnya kebahagiaan yang dia rasakan itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan dan juga gelap, teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Gilang Galunggung. Berikut kisahnya. Oke, jadi Echa ini seorang gadis yang tinggal di sebuah perumahan ya, perumahan komplek. Dan rumahnya ini sering banget itu lalu lalang kendaraan bermotor, mobil, sering banget lewat di depan rumahnya Echa. Tapi banyak sekali orang-orang yang yang berpikiran itu nggak ini ya, ada sesuatu yang aneh lah pada saat melintas di depan rumahnya Echa ini. Itu dari mulai motor yang mogok, mobil pada mogok, dan bahkan salah seorang temannya Echa ini, teman sekolah Echa ini, itu sering banget melihat ada sesosok kakek-kakek tua di dalam rumahnya Echa. Waduh, ini benar-benar Echa ini dia banyak lagi diincar lah ya, istilahnya lagi diincar banget sama sosok lain ya di dunia lain. Dan bahkan Echa dan keluarganya ini itu nggak merasakan apa-apa nih di dalam rumahnya. Selama dia tinggal itu aman-aman semua ya. Nggak ada gangguan mistis segala macam, nggak ada sama sekali. Tapi orang-orang yang melintas di rumah Echa, temennya yang bermain ke rumah Echa, itu merasakan sesuatu yang beda nih dari kehidupan di rumahnya Echa ini. Dan Echa pun dengan keluarganya ya tinggal hidup dan ya secara normal aja, dengan kehidupan normal ya, tanpa menggubris omongan-omongan dari orang-orang lain tentang sesuatu yang mistis lah di rumahnya. Ada sosok yang ya kakek-kakek lah di rumahnya. Dia nggak menggubris itu semua. Jadi ya tentram aja ya, tentram dan damai aja kehidupannya. Dan di satu sisi, jadi si Echa ini suka banget nonton film-film drama Korea nih. Jadi dia suka banget drama-drama Korea. Dan tiba-tiba pada saat kegiatan OSIS, Echa ini ketemu dengan laki-laki yang mirip banget sama aktor-aktor yang ada di dalam film Korea. Ya kita sebut saja itu laki-laki itu bernama Ariel ya. Jadi Ariel ini satu kegiatan ya sama Echa di kegiatan OSIS. Jadi mereka bertemu nih, Echa dan juga Ariel. Nih awal mulanya Ariel sama Echa ketemu ya, itu dari kegiatan OSIS. Karena si Ariel ini mirip banget sama aktor-aktor Korea,
Itu yang bikin Echa ini langsung jatuh hati ya, langsung jatuh hati sama Ariel. Dan gimana caranya Echa ini harus dapat perhatian lebih dari Ariel nih, biar dapat ininya lah ya, cintanya dari Ariel. Setelah mereka ini sering banget ketemu di kegiatan OSIS, ya lama-lama mereka mulai deket dan sering pulang bareng, dianterin sama Ariel. Dan tiba-tiba Echa ini mengungkapkan perasaannya kepada si Ariel nih, istilahnya ya ditembak lah ya, ditembak. Jadi si Echa dulu nih nembak si Ariel nih, dia nggak mau, biar nggak mau keduluan orang lain ya. Dan tiba-tiba si Ariel ini nggak taunya punya perasaan yang sama si Echa, sama-sama suka nih dia. Jadian, jalan bareng ya, selayaknya orang pacaran lah, gimana sih. Jadi setelah mereka pacaran dan setiap diantar pulang oleh Ariel, jadi Echa ini selalu mimpi ketika tidur di kamarnya, itu selalu mimpi bertemu dengan sosok laki-laki berparas tampan di dalam mimpinya. Itu jadi laki-lakinya benar-benar tampan, ya ganteng lah ya. Dan di dalam mimpi itu laki-laki ini selalu mengejar-ngejar si Echa ini. Ya, dia gandengan di taman. Seakan-akan si Echa ini nggak bisa nolak ajakan dari sosok pria yang ada di dalam mimpinya ini. Lalu tiba-tiba ibunya Echa membangunkan Echa ya untuk sholat subuh. Dan Echa ini ngerasa ada hal-hal yang aneh nih sama mimpinya. Seakan-akan tuh mimpinya itu ya kayak nyata asli ya. Kayak bukan mimpi, tapi kayak kejadian nyata yang memang si Echa ini merasakannya. Ya kayak bukan mimpi, jadi kayak dia itu yang habis melakukan sesuatu itu. Dan hal-hal aneh terjadi lagi nih di hari-hari berikutnya tuh, kejadian lagi. Setiap si Echa pulang ke rumah diantar sama Ariel, itu dia tidur habis pulang sekolah, itu dia mimpi lagi ketemu sama sosok laki-laki yang sering dia temuin di dalam mimpinya. Jadi di mimpi ini sosok laki-laki itu dia mengajak Echa ini bermain ke rumahnya, keliling ke rumahnya yang megah, yang besar ya kayak istana. Dan tiba-tiba mengajak Echa ini masuk ke dalam kamarnya. Dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi nih teman-teman. Echa dan sosok misterius yang ada di mimpinya Echa ini itu melakukan hubungan seksual di dalam kamarnya. Dan tiba-tiba Echa terbangun dari mimpinya, dia merasa terengah-engah ya, keringetan, seakan-akan dia ya habis melakukan itu sama seseorang. Dan kayak bukan mimpi, kayak nyata. Dan keesokan harinya, ini jadi Echa ini dan temennya di sekolah itu ada proyek pemotretan ya di halaman sekolah. Itu di bawah pohonnya rimbun, lebat ya. Dan tiba-tiba Echa kayak orang kesurupan, teriak nggak jelas, teriak-teriak kayak orang nggak sadar ya Echa ini. Dan akhirnya Ariel ini nganterin pulang Echa ini ke rumahnya. Jadi dianterin pulang sama Ariel dan ngerasa nggak ada hal yang aneh ya. Jadi Echa ini nggak ngerasain ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Dan keesokan harinya, ketika Echa dan temannya ini melakukan renovasi ruangan OSIS, itu Echa tiba-tiba melihat ada sosok bayangan besar hitam. Itu muncul di dalam ruangan OSIS ini. Dan tiba-tiba ya terjadi lagi. Echa ini teriak nggak jelas dan kayak orang ketakutan. Teriak nggak jelas, itu yang bikin semua teman-temannya merasa ada yang aneh nih sama sosoknya Echa ini. Jadi waktu berjalan terus ya, dan Echa sama Ariel udah lulus dari sekolahnya SMA dan sekarang menjadi mahasiswa. Keduanya kuliah di tempat yang sama nih. Echa dan Ariel memutuskan untuk kuliah bareng di kampus yang sama si Echa.
Dan suatu hari Echa pun pulang kuliah, banyak tugas ya, capek, dan istirahat di kamarnya. Ketika dia tidur, terjadi lagi nih mimpi-mimpi yang sebelumnya dia rasakan, ini terjadi lagi, dan kali ini dia beda. Jadi dia itu mimpi memakai gaun putih di acara pernikahan, dan di sebelahnya ini ada sosok pria tampan yang dia temui ini di mimpinya, memakai jas hitam, ya selayaknya pengantin ya, banyak tamu, ada penghulunya juga di situ. Ya kayak nyata aja. Jadi mimpi ini si Echa ini merasakan ya kayak bukan mimpi, nyata semua. Dan tiba-tiba Echa ini kembali terbangun lagi nih dari tidurnya. Ya karena udah berselang lama, kemudian Ariel dan Echa pun udah lulus kuliah, melakukan aktivitas ya layaknya orang dewasa, bekerja. Lalu mereka berdua ini memutuskan untuk menikah nih. Echa dan Ariel memutuskan untuk menikah. Ya udah dia menjalin hubungan dari SMA ya, udah lama juga, udah bertahun-tahun dia menikah. Dan memang Ariel dan Echa ini itu nggak terburu-buru untuk mempunyai momongan nih. Jadi nggak buru-buru banget ya mau punya anak, karena dia mau merasakan ya masa-masa berduanya dulu ya dengan Echa dan dengan Ariel ini. Jadi memang belum ada keinginan untuk mempunyai momongan. Tapi tiba-tiba 3 bulan setelah pernikahannya berlangsung, Echa tiba-tiba hamil. Dan ini yang membuat Ariel ini heran ya, dan kaget. Bahagia sekaligus kaget. Dan kagetnya ini ya karena mereka ini menunda kehamilan. Sebenarnya nggak ada program apa-apa ya. Dia memang menunda kehamilan, tapi kok tiba-tiba hamil. Ya satu bahagia, satu juga dia merasa aneh ya. Dan ternyata kehamilan dari Echa ini itu cukup aneh. Echa pun tiba-tiba datang ke tempat dokter ya, dokter. Dia ngecek kehamilan dan memang hamil ternyata. Dan nggak sampai di situ aja, Echa ini datang ke kiai ya, untuk mengecek di dalam dirinya atau kandungannya ini ada apa nih sebenarnya. Jadi setelah dicek itu ternyata Echa ini hamil dari iblis atau jin yang bernama Jin Dasim. Jadi itu hasil pernikahan. Jadi pernikahan yang sebelumnya Echa mimpi ini, dan itu memang terjadi. Dia menikah dengan seorang iblis dan sampai melakukan hubungan seksual dan mempunyai anak yang dia kandung sekarang ini. Jadi setelah Echa ini dihantui dan diteror di setiap mimpi-mimpinya, gak cuma sampai di situ. Teror itu tiba-tiba menyerang sosok pribadinya dan juga keluarganya. Jadi seakan-akan Jin Dasim ini ingin menguasai Echa dan menjauhi dari suaminya, dari saudara-saudaranya, dan bahkan kerabat-kerabatnya. Agar Echa ini yang nggak jadi milik siapa-siapa ya, hanya jadi milik Jin Dasim ini. Dan di situ ya merasa Echa ini merasa kaget, dan juga ya setiap hari dia diserang terus ya, tubuhnya diserang terus sama Jin Dasim ini, dimasukin. Tapi nggak sampai di situ, suaminya ini Ariel, dia nggak meninggalkan Echa sendirian ya. Dia ingin Echa ini kembali lagi ke pangkuannya dan hidup secara normal ya, selayaknya manusia biasa ya. Jadi usaha dari Ariel ini untuk Echa keluar dari jeratan Jin Dasim ini itu sangat luar biasa.
Bahkan ya bisa dibilang dia cukup setia dengan Echa ini ya. Dan teman-teman pasti penasaran banget endingnya seperti apa dari cerita Echa dan juga Ariel ini. Apakah dia keluar dari jeratan jin Dasim dan kandungannya seperti apa? Itu langsung aja ya, langsung aja nonton filmnya dari bioskop ya. Kisah nyata dari seseorang yang diangkat di sebuah novel oleh RJ5, karya dari Aditya ya, Fajar Aditya. Jadi teman-teman langsung aja ke bioskop, datang tonton filmnya, seru banget ya. Yang penasaran langsung datang ke bioskop terdekat. Buat teman-teman terima kasih semuanya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.